即消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐请坐。Ya, selamat pagi Sesiung Sejai semuanya. Salam sehat selalu ya. Kangen Sejai Indrawati. Sebelumnya Kangen juga Sang dan Kaisi. Nah, sebelum kita memasuki sesi berikut, kita mulai dulu dengan sama-sama beranjali dan melantunkan doa. Silakan host Kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat harmonis, dunia bebas bencana. Selamat pagi Siswicie, nama saya Hoklai dari Jakarta, Heci Pluit. Ya, dulu Heci Utara 2, dulunya lagi Heci Utara, dulunya lagi nggak ada Heci, dari tiada menjadi ada. Kemudian terus berkembang jadi Heci Pluit. Baik, hari ini saya mendapat berkah untuk menemani Sesiung Sejai semuanya dengan menjadi moderator. Jadi, baik, kita langsung ke intisari Sesiung Sejai, kita sama-sama menyimak ya. Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan dari episode 1598.
Mempraktekkan ajaran dengan 7 keunggulan sama artinya dengan membangun stupa 7 mustika. Kita mulai poin yang pertama. Catatan tangan. Baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir, sesuai kapasitas masing-masing, memperoleh manfaat dhamma. Inilah yang dinamakan sebagai unggul dalam pengaturan waktunya. Dharma yang dibabarkan oleh Sutra Teratai, maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Intisari Dhamma dengan kata-kata praktis dan menakjubkan. Sebagai prinsip kebenaran dari pengajaran sempurna yang terungkap sepenuhnya. Langsung mengajarkan ajaran dari jalan Bodhisattva. Pada periode pengajaran yang pertama, setelah mencapai kebuddhaan, Buddha membabarkan 4 agama, sutra, dan ajaran kendaraan kecil lainnya. Pada periode pengajaran kedua, Buddha selanjutnya membabarkan kalau segala fenomena Dhamma adalah kosong. Itulah beberapa kitab Prajna Sutra. Pada periode pengajaran ketiga, Buddha membabarkan ajaran sejati bagi bodhisattva dari kendaraan besar. Mari kita lihat di poin pertama, ada penjelasannya. Semua ajaran yang Buddha ajarkan sangat sempurna dan semua makhluk mendapat manfaat darinya, sehingga disebut pengajaran awal, tengah, dan akhir, yang juga disebut unggul, baik di awal, di tengah, dan di akhir. Beliau memberikan 3 periode ajaran karena kapasitas setiap makhluk berbeda-beda. Buddha memberi pengajaran sesuai kapasitas, jadi semua orang dapat meyakini, menerima, dan mempraktekannya. Setiap orang mendapat manfaat dari Dhamma. Disebut unggul dalam pengaturan waktunya. Pada periode awal, Buddha mengajarkan sutra agama. Pada periode tengah, mengajarkan sutra prajna. Dan periode akhir mengajarkan sutra teratai. Sampai pada sutra teratai, beliau menyatukan semua ajaran dan menyempurnakan esensi Dharma. Kekosongan dan keberadaan telah dipecahkan dan disatukan kembali dengan mengajarkan jalan tengah, yakni sutra teratai. Tidak melekat pada kekosongan, tidak melekat pada keberadaan. Inilah cara untuk kembali ke pencerahan hakiki, prinsip kebenaran yang menakjubkan. Jadi kita semua diberitahu ya bahwa ajaran Buddha ini begitu sempurna ya, sehingga indah di awal, indah di tengah, dan indah di akhir ya. Jadi nanti Sesung Sece bisa sharing ya mengenai apa itu indah di awal, di tengah, dan di akhir. Kita semua sama-sama belajar ya. Jadi di sini mengatakan, Master juga mengatakan bahwa di awal-awal Buddha mengajarkan ya apa? Sutra agama. Kemudian ada sutra prajna dan kemudian sutra teratai. Ya, jadi ini juga seperti 3 ya. Jadi indah di awal, indah di tengah, dan indah di akhir. Jadi kemudian di akhirnya itulah beliau menyatukan semua ajaran dan menyempurnakan esensi Dhamma, kekosongan dan keberadaan yang telah disatukan, yaitu jalan tengah. Nanti Sesung Sece semua bisa sharing ya, kita saling berbagi, saling belajar. Kita lanjut. Mempraktekkan ajaran dengan 7 keunggulan, sama artinya dengan mendirikan stupa 7 mustika. Yang ke-1, unggul dalam pengaturan waktunya. 2, unggul dalam maknanya. 3, unggul dalam pengungkapannya. 4, unggul dalam keunikannya. 5, unggul dalam ketuntasannya. 6, unggul dalam kemurnian dan kelenturannya. 7, unggul dalam praktek murninya. Jadi ini semuanya adalah tentang waktu, ya, tentang makna, tentang bagaimana mengungkapkan. Ini semua tentang ajaran yang diajarkan tepat pada waktunya, ya, yang juga begitu dalam maknanya dan begitu baik pengungkapannya, unik dan diajarkan dengan tuntas, ya.
Dan tentunya dengan kemurnian dan kelenturannya. Yang paling akhir adalah praktek murninya. Jadi semua ini sebetulnya mencakup, kalau Sisung Sisi kita sering dengar Wen Sisiu ya, Wen Sisiu. Nah itu juga berkaitan ya dengan ini Wen Sisiu, karena kita mendengarkan di saat yang tepat, di dalam kondisi yang tepat. Tentunya kita bisa merenungkannya dengan baik, mencari maknanya, mengungkapkannya dengan keunikan kita masing-masing, lalu kita mampu mempraktekannya. Nah, itu juga artinya makanya indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Dengan keindahan kita mendengarkan Dhamma, lalu merenungkan Dhamma tersebut dan memahami maknanya, mengungkapkan, menganalisa, lalu dipraktekkan. Jadi karena pesan dari Sang Buddha, ya beliau berpesan jangan percaya begitu saja. Ya, jadi kita memang dianjurkan, diajarkan untuk lebih bisa mendalami, ya, mempertajam cara pandang kita, memperhalus pemahaman-pemahamannya, dan ya sampai tuntas. Ya, demikian kita lanjut ya sesi nanti sesi sharing. Pertama dari 7 keunggulan adalah unggul dalam pengaturan waktunya pada masa awal setelah mencapai kebudaan. Apa yang dibabarkan dalam 3 periode? Periode awal, tengah, dan akhir adalah sesuai dengan kapasitas makhluk. Sesuai dengan kapasitas makhluk. Kedua dari 7 keunggulan adalah unggul dalam maknanya. Makna dari ajaran Buddha memberikan manfaat yang mendalam, sehingga memperoleh manfaat dalam kehidupan sekarang, kehidupan mendatang, dan jalan non-duniawi. Ya, kehidupan sekarang, kehidupan duniawi. Ya, kehidupan mendatang adalah jalan non-duniawi nantinya. Ketiga, dari 7 keunggulan adalah unggul dalam pengungkapannya sesuai kondisi duniawi, dapat menunjukkan makna yang sebenarnya. Jadi kita terus-menerus memperdalam pemahaman kita, pengetahuan kita, agar kita betul-betul bisa mengungkapkan makna yang sebenarnya, yang inilah yang akan membuat kita bisa terbebas daripada pandangan-pandangan yang salah. Ya. Kita juga bisa mengikis kerisauan-kerisauan. Kita juga mungkin bisa memutuskan kerisauan itu dan juga mengakhiri ya kehidupan yang terus-menerus di dalam samsara nantinya. Dan itu kan luar biasa ya. Jadi memang Buddha mengajarkan yang tidak diajarkan oleh yang lain. Keempat dari 7 keunggulan adalah unggul dalam keunikannya, hanya menyampaikan prinsip kebenaran sepenuhnya. Kita lanjut. Kelima dari 7 keunggulan adalah unggul dalam ketuntasannya. Semua yang dibabarkan Buddha, baik satu sutra atau satu syair, mengandung dhamma yang lengkap dan sempurna. Tidak perlu sutra lain untuk melengkapinya. Keenam dari 7 keunggulan adalah unggul dalam kemurnian dan kelenturannya. Kata-katanya murni, makanya disebut murni. Maknanya tepat, makanya disebut lentur. Wah, ini memang sangat mendalam ini ya. Lentur. Bagaimana tuh maksudnya lentur? Ya, nanti Sesung Sece yang lebih paham bisa sharing ya. Kenapa disebut murni dan lentur? Demikian. Yang ketujuh dari 7 keunggulan adalah unggul dalam praktek murninya. Praktek murni mengambil nama dari nirwana. Jalan ini dapat menuju nirwana, makanya dinamakan praktek murni. Jadi praktek-praktek yang murni, praktek-praktek yang penuh dengan kebenaran tentunya ya. Makanya kita diajarkan jalan mulia beruas 8 ya. Dan semua itu adalah praktek-praktek sila samadhipanya. Ya, inilah yang juga bisa menuju nibbana atau nirwana. Dan ini disebut namanya praktek murni. Ya, demikian yang saya ketahui.
Jadi nanti Susun Sece bisa mengkoreksi dan membenarkannya kalau ada yang salah ya. Lanjut. Naskah sutra. Sejumlah genderang, alat-alat musik, seruling vertikal, seruling horizontal, harpa, dan berbagai macam tarian. Dengan suara menakjubkan melantunkan lagu pujian. Itu bagaikan selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah memberikan persembahan ini. Kita lihat di poin berikut. Siang malam senantiasa memainkan musik yang selaras dan membahagiakan. Tubuh sebagai alat musik dan ucapan adalah suara musik. Membuat semua pendengar telinganya senang dan batinnya jernih, baik ditiup maupun dipetik dan lain-lain. Menggunakan alat musik tersebut agar mengeluarkan suara. Ini menunjukkan segala perbuatan yang dilakukan tubuh jasmani kita memiliki suara dan rupa. Saat kita berbicara, suara kita seperti musik. Setiap suara yang kita ucapkan memiliki 8 nada atau intonasi. Ada tinggi, rendah, datar, dan lainnya. Jadi, bahasa adalah sebuah musik. Apabila kita dapat mengajarkan dhamma dengan baik, menjelaskan dhamma dengan jelas, seperti Buddha membabarkan dhamma dengan suara sempurna. Setiap makhluk yang memiliki noda batin dan kegelapan batin, setelah bertemu atau berinteraksi dengan Buddha, bahkan hanya melihat Buddha saja, sudah merasakan sukacita. Mendengar suara Buddha, pikiran mereka menjadi terbuka dan bisa memahami. Ini semua adalah suara yang halus dan menakjubkan. Suara Buddha jernih dan menakjubkan. Ya, luar biasa ya kalau yang hidup sejaman dengan Buddha. Mereka begitu penuh sukacita merasakan berinteraksi, mendengar langsung suara Buddha. Seperti kita juga, saya yakin, Sesung Sece sangat sukacita ketika mendengarkan suara master berceramah, suara yang mengalun lembut, ya, dengan perlahan sehingga setiap kata menjadi lebih jelas. Bagi orang-orang yang pendengarannya kurang seperti saya juga, ya, masih bisa menangkap, ya, karena beliau mengucapkan dengan penuh kelembutan, kesabaran, ya, sehingga kita mendengarkannya bisa menangkapnya bisa lebih baik. Walaupun kurang-kurang ngerti, akhirnya lama-lama ya jadi terbiasa, jadi bisa lebih cepat ngerti. Nah ini juga bagaikan musik ya, bagaikan musik. Jadi kalau dari kesenian itu memang kalau kita menyenangi musik, menyenangi alunan suara, lalu ketika mendengarkan ceramah, kita mendengarkan ada berbagai metode orang ceramah ya, atau para guru atau para bante. Ada yang ceramahnya agak lebih cepat, ya, lebih ada nadanya agak cepat, nadanya penuh kegembiraan, ada juga yang demikian, ada yang nadanya penuh kelembutan, keibuan, ada yang kebapaan, model-model ya, karena memang ada 8 nada suara intonasi ya yang hebat, yang luar biasa. Musik dengan 8 nada intonasi ini bisa sudah menghasilkan jutaan lagu, puluhan juta, mungkin ribuan juta lagu dari sejak zaman dulu sampai sekarang dari seluruh dunia, dan 8 nada itu bisa melahirkan lagu-lagu yang berbeda. Tidak sama persis semuanya ya, ada kemiripan tapi juga berbeda. Jadi mirip tapi beda, beda tapi mirip ada. Ya, demikian, tapi hanya dari 8 nada ya. Dari tinggi rendahnya 8 nada saja kita manusia sudah bisa menghasilkan ya begitu banyak lagu ya, begitu banyak irama ya, dengan do re mi fa sol la si do sudah sedemikian hebatnya. Jadi luar biasa ya, dan suara-suara kita itu seperti musik. Padahal suara kita itu cuma hanya getaran, getaran ada
begitu keluar dari mulut, getaran-getaran itu bisa berubah menjadi suara dengan ada seperti kata dan lain ditangkap dengan telinga menjadi kata-kata yang solid gitu ya. Padahal cuma hanya getaran. Ini luar biasa. Inilah keajaiban alam semesta juga ya. Keajaiban alam semesta. Ya, keajaiban dari lidah kita, kerongkongan kita, semua itu berbagai faktor ya. Dengan udara yang di luar itu berbagai faktor yang saling mendukung sehingga menghasilkan suara. Suara yang bisa berbeda-beda, suara yang bisa mengalun, suara yang tinggi, suara yang rendah, luar biasa. Inilah dia ya, semesta. Kita lanjut. Dengan 4 metode dalam memeluk segala makhluk, Chatwari Samgraha Wastuni memberi semangat pada semuanya. Bagaikan tempat pementasan yang menggoda orang-orang. Kata-kata pujian pada Buddha dengan menggunakan hati Buddha dinamakan suara menakjubkan. Menyampaikan dhamma yang dipaparkan oleh Buddha untuk memberikan pengajaran kepada setiap orang, untuk berbagi dengan semua orang. Ini dinamakan suara menakjubkan. Karena kita menggunakan hati baik, bertutur kata yang baik, juga disebut berkata baik. Menyajikan lagu pujian untuk memuji tubuh dhamma dari Buddha dinamakan memuji moral kebajikan. Kita memuji prinsip kebenaran Buddha. Dhammakaya Buddha adalah prinsip kebenaran. Inilah yang dinamakan memuji moral kebajikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerapkan 4 metode dalam memeluk segala makhluk, yakni berdana, berbuat baik, berkata baik, dan bekerja sama dengan baik. Kita perlu menggunakan 4 metode ini di tengah banyak orang. Dengan beginilah kita menyebarluaskan ajaran Buddha. Jadi kita ikut menyebarkan ajaran Buddha dengan penuh kebajikan, ya, niat yang baik, dengan hati baik, tutur kata yang baik, di saat-saat yang baik, di tempat yang baik, kepada orang-orang yang tepat, di saat yang tepat. Ya, nah, semuanya itu berbagai faktor juga harus diperhatikan. Jadi bukannya di setiap tempat kita bisa membabarkan dhamma. Bukannya kepada setiap orang kita bisa membawakan dhamma begitu saja, ya. Karena harus dilihat kondisi-kondisi dan situasi-situasinya. Jadi tidak sama. Dengan itu juga artinya kita namanya berkesadaran, toyongsin. Toyongsin. Jadi tidak begitu saja. Tetapi ada dhamma yang bisa dibabarkan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, yaitu dhamma tanpa suara. Yaitu perilaku kita, sikap kita, itu pun juga dhamma, sesungguhnya ya. Jadi ketika kita sikapnya ringan tangan, wajahnya penuh dengan sukacita, penuh dengan penerimaan, wajah yang penuh pengertian, wajah yang dengan sinar mata yang selalu ingin memberi, membantu, dan lain-lain, tanpa suara. Orang akan merasakan inilah dia, ya, sebuah contoh yang baik. Inilah dia teladan dari sikap. Demikian ya, apalagi kita udah menggunakan Zhenzhouyi, ya, baju kesabaran. Nah, ini baju kesabaran. Ya, dengan baju ini kita akan menjadi orang-orang yang lebih lembut, lebih sabar, ya. Kok bisa? Ya bisa. Cobain deh. Ya, kita lanjut. Yang keempat, segala hal pada masa sangat lampau, semenjak kalpa sebanyak butiran debu dulu, semuanya disampaikan dan dibabarkan dalam sutra ini. Dengan melafalkan sutra sebanyak 1 kali, sama artinya dengan melanglang di tanah dari semua Buddha, dan telah pun memberikan kita menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Menjalin jodoh baik dengan makhluk adalah demi menyempurnakan pelatihan diri, mempraktikkan dhamma yang sekarang kita terima, agar dari kehidupan ke kehidupan batin kita selalu ada dhamma. Membawa kebijaksanaan dari dharma, terus menjalin jodoh dengan semua makhluk. Inilah arah tujuan kita. Sutra yang telah didengar mesti mengingatnya kembali, agar kita mempunyai ingatan tentangnya. Dharma ini harus menyatu dengan hati dan pikiran kita,
menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri. Dhammakaya Buddha selamanya berada dalam kehidupan kita. Setelah menerima Dharma, kita mempraktekkannya di tengah orang banyak. Ini adalah persembahan melalui praktek. Stupa 7 mustika dibangun dengan mempraktekkan ajaran dengan 7 keunggulan. Ya, jadi menjalin jodoh baik dengan semua makhluk adalah demi menyempurnakan pelatihan diri. Itulah Master berpesan agar kita selalu menjalin jodoh baik, jangan menjalin jodoh buruk. Kalau ada orang yang berkata yang mungkin kita terimanya tidak enak, kita terimanya kesel, biarlah itu seperti kolam yang tenang, dilemparkan batu, airnya bergelombang sedikit, tapi kemudian tenang kembali. Nah, kita berlatih seperti itu, jadi jangan karena ucapan orang, kita menjadi risau, kita menjadi tidak sukacita, kita menjadi sedih, kita menjadi marah, dipermainkan oleh perasaan. Ingat, Kwanso Sukhu, perasaan membawa derita. Jadi ketika kita bisa mengingat Dhamma, ya Dhamma yang diajarkan, yang sudah kita ulang-ulang terus, kita akan selalu ingat agar kita bisa menjadi lebih tenang. Kita mau menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri. Hati yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, keheningan, tak tergoyahkan. Wah, luar biasa tentunya ya kalau sampai ke sana. Tapi itu adalah sebuah proses, itu adalah sebuah pelatihan. Jadi ketika kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang tidak baik, semuanya itu tidak lebih adalah bagian daripada pelatihan diri kita yang harus kita lewati. Baik, kita lanjut yang kelima. Oh, ya, cukup. Kanan, aduh, ya, jadi masih cukup banyak waktu untuk session sharing, ya. Nah, memang saya kepengen lebih cepat membaca ini supaya session semuanya bisa sharing lebih banyak, ya. Saya sangat senang ketika mendengarkan session sharing dan tadi paling pertama saya lihat ada Charlie Sesiung, sudah resen. Biasanya Charlie Sesiung ada di perjalanan. Selamat pagi Charlie Sesiung. Pagi Sepo, bener masih di jalan, lagi di tol. Luar biasa ya, hati-hati ya. Oke, kanannya Sesiung Sece, izin sharing Sepo. Ya silakan. Ya, suara saya bagus ya? Jelas. Oke. Tadi ajaran hari ini bagus ya, terkait Dharma ya. Kalau kita ngomong Dharma ya, nih saya disclaimer dulu, saya nggak bilang saya pengetahuan yang paling gimana gitu ya. Nanti Sesiung Sece kalau bisa koreksi, dikoreksi. Ya, sepengetahuan saya, Dharma itu adalah ajaran kebenaran yang universal. Tadi kan Sepo bilang, indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Ya, Dharma, ya semua orang hidup ingin bahagia. Makanya kan kalau di ajaran Mahayana tuh ada lagunya tuh. Aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, aku berlindung pada Sangha, sampai pantai bahagia. Nah, makanya Dharma itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Buddha mengajarkan bahwa hidup ya moralitas harus penuh dengan moral ya. Jadi sila. Terus juga penderitaan itu ya sumbernya dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Nah, kita boleh misalnya kita ambil contoh ajaran Buddha mengenai karma atau kama perbuatan. Nah, tadi kan Sepo bilang ajaran Buddha itu lentur, fleksibel. Ya menurut saya ya sebuah dharma yang universal itu ya bisa diterima di semua agama. Kita bilang agama mana yang tidak percaya akan karma? Semua agama percaya. Bahkan di Kristen atau di Katolik istilahnya hanya beda sedikit tabur tuai, hukum tabur tuai. Jika kita menanam yang baik, kita menuai yang baik. Jika kita menanam yang tidak baik, ya kita akan menuai yang tidak baik. Sama juga di Islam. Islam juga mengajarkan, istilahnya, kalau kita belajar menjalankan
aturan-aturan istilahnya sila, ya ganjarannya nanti bisa masuk surga. Kalau yang tidak baik, ganjarannya masuk neraka. Yaitu istilah aja. Ini menurut saya, pemahaman saya, ya agama Buddha itu bisa masuk. Ya, terus ada istilah dana, sila, samadhi, dana. Nah, di Islam juga ada apa? Amal. Nah, sila di Islam apa? Amal soleh. Nah, itu istilah-istilah aja. Saya karena saya senang baca ya. Kadang saya suka baca-baca agama, ya ada yang lain saya baca juga gitu. Nah, makanya ternyata ini luar biasa loh ajaran guru kita ya, Siddhartha Gautama ya. Apalagi dikemas lagi diseji sama Master Cheng Yen. Itu saya jadi banyak pemahaman saya terbuka. Oh, Master itu kalau dipikir-pikir luar biasa loh. Saya sampai mengistilahkan ini kayaknya kalau bukan titisan dari Kuan Im, kayaknya bukan master gitu loh. Masa bisa sampai semua di dunia itu perasaan, getaran, cinta kasihnya itu bisa metode-metode pembabaran dharmanya ya boleh dibilang ini ajaran agama Buddha modern ya diseji gitu loh. Dimana dari orang tuh misalnya sulit istilah bahasa Pali, tapi bisa dikemas dengan ikut shoji, ikut isyarat tangan, bisa dikemas lagi dengan apa sih ajaran cinta kasih, apa sih ajaran kasih sayang, ya kegiatan sosial yang kita lakukan setiap hari, terus kunjungan kasih. Sebenarnya dari semua itu Master mau mengajarkan bahwa Dhamma itu ya sila ya harus dijalankan. Ya nanti masalah kendaraan besar, kendaraan kecil, ya ini diseji ini ya boleh dibilang ya bersama-sama yang menuju jalan bodhisattva, mencapai pantai bahagia. Seperti itu kan, Sepo. Kanan ya cari sisiung ya. Nah, jadi tadi saya pernah bilang bahwa nanti Sesiung ini akan sharing tentang kemurnian dan kelenturannya ya. Sesiung Charlie sudah menjawabnya tadi ya, kelenturan. Jadi memang fleksibel ya, bisa masuk di mana saja. Jadi Sesiung Charlie juga mengatakan ya, kita juga belajar bisa boleh mendengarkan, membaca dari ajaran-ajaran yang lain. Justru dengan membaca dan mendengarkan orang-orang dari ajaran yang lain, kita akan semakin paham bahwa Buddhism begitu indah ya, begitu sangat universal. Seperti juga saya belakangan ini ada suka mendengarkan itu Profesor Saiful Karim, seorang profesor Muslim. Sharingnya luar biasa. Ternyata itu beliau sharingnya itu saya dengarnya loh kok ini kok gayanya kok kayak Buddhism juga ini. Nah, kok kayak Buddhism gitu ya. Nah, jadi mengenai kesadaran ya, mengenai mindful, mengenai sebab akibat. Kok begitu ya. Jadi memang terus dalam ajaran Islam ya ada dikatakan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Tuh. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi luar biasa ya itu. Ya, kita tiap hari diajarkan oleh Master agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu ajaran Islam. Ada gitu. Sama dong sama Buddhis ya sama. Makanya kalau mau melihat kesamaan selalu ada yang sama. Kalau mau melihat perbedaan selalu banyak yang berbeda. Ya baik, kita lanjut dengan Vivi Liang Sece. Kanan ya Sising Charlie. Kita Vivi Liang Sece silakan. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩后来师兄。Naskah Sutra. Sejumlah genderang, alat-alat musik, seruling vertikal, seruling horizontal, harpa, dan berbagai macam tarian dengan suara menakjubkan, melantunkan lagu pujian. Itu bagaikan selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah memberikan persembahan ini. Siang malam memainkan musik dengan selaras dan membahagiakan.
Tubuh sebagai alat musik dan ucapan adalah suara musik, membuat semua pendengar telinganya senang dan batinnya jernih. Bahasa adalah suara musik. Suara itu seperti melodi musik. Dan juga segala perbuatan yang dilakukan oleh tubuh jasmani kita memiliki suara dan rupa, yaitu yang dihasilkan dari tubuh manusia. Tubuh kita pun menciptakan panggung. Tindakan kita seperti sedang membabarkan dharma, menjelaskan dharma dengan jelas. Dan juga tadi dikatakan bahwa dengan 4 metode dalam memeluk segala makhluk, yaitu berdana, berbuat baik, berkata baik, bekerja sama dengan baik. Dan juga dengan kita dengan 4 metode dalam memeluk segala makhluk ini akan memberi semangat kepada semuanya, bagaikan tempat pementasan yang menggoda orang-orang. Kata-kata pujian pada Buddha dengan menggunakan hati Buddha, inilah suara yang menakjubkan. Menyanyikan lagu pujian untuk memuji tubuh Dharma dari Buddha, ini juga memuji moral kebajikan. Dengan memuji moral kebajikan ini adalah membantu dengan penghormatan dan penghargaan, yang juga adalah berdana. Berdana itu yaitu kita bersedia membantu orang dengan tenaga, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, dan juga dengan bahasa, sehingga bisa membimbing kita ke arah yang benar dan bisa memberi manfaat bagi orang lain. Segala hal pada masa sangat lampau, semenjak kalpa sebanyak butiran debu, semuanya disampaikan dan dibabarkan dalam sutra ini. Dengan kita melafalkan sutra sebanyak 1 kali, sama artinya dengan kita melanglang di tanah dari semua Buddha dan telah memberikan persembahan selama puluhan juta koti kalpa yang tak terhingga. Dan juga dikatakan bahwa Buddha dalam pengajarannya itu dibagi dalam 3 periode pengajaran. Yaitu pengajaran yang pertama, setelah mencapai kebudaan, Buddha membabarkan 4 agama sutra dan ajaran kendaraan kecil. Pengajaran kedua, Buddha membabarkan segala fenomena dharma yang adalah kosong. Itulah kitab Prajna Sutra, yaitu dengan kekosongan dan keberadaan ini, intisari dharma itu adalah pengajaran sempurna yang telah terungkap sepenuhnya. Dan juga ini adalah prinsip kebenaran yang sangat jelas, tidak melekat pada kekosongan, tidak melekat pada keberadaan. Dan kekosongan keberadaan ini berubah menjadi intisari dari ajaran jalan tengah. Dan juga dikatakan bahwa kekosongan dan keberadaan itu telah dipecahkan dan disatukan kembali dengan mengajarkan jalan tengah, yaitu Sutra Teratai. Dan juga pada pengajaran yang ketiga, Buddha membabarkan ajaran sejati bagi bodhisattva dan kendaraan besar. Dan juga Sutra Teratai ini dijelaskan bahwa kekosongan dan keberadaan ini telah menyatu dan diajarkanlah jalan tengah, yaitu menyatukan semua ajaran dan menyempurnakan esensi Dharma. Dan kita kembali pada pencerahan hakiki dan prinsip kebenaran yang menakjubkan. Tạ ơn sư兄sư姐. 好，
kalian ya, dibilang saja. Ya memang sutra teratai dikatakan sebagai rajanya sutra ya, digadang sebagai rajanya sutra, dan di sutra teratai juga dikatakan tadi penyempurnaan ya. Nah, dan disinilah adanya jalan tengah. Jadi Chen Kong Miao Yu. Jadi kosong itu sesungguhnya juga ada ya. Jadi memang kita harus terus memperdalam, mempertajam untuk mampu mencapai keunggulan dalam pengungkapan. Ya. 7 mestika tadi ada keunggulan dalam mengungkapkan. Jadi ajaran-ajaran itu seperti masih tertutup bagi saya dan siapapun juga yang masih belum mengetahuinya. Jadi kita harus mengungkapkan, membukanya, mengungkapkan. Dan itu bisa dilakukan dengan sering-sering belajar seperti ini juga, sering-sering berbagi bersama, saling memberikan pendapat dan pandangannya, sehingga dhamma yang bajik dan benar itu semakin terungkap. Ya. Dan kita akan merasakan kemurnian daripada dharma itu nanti ya. Baik, kita lanjut kepada Seci Gunawati. Silakan. Selamat pagi, Sesiung Hoklai. Pagi. Katen, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Sejemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Ya, tadi dikatakan ya ada 4 metode ya. Ada 4 metode dalam memeluk ya, merekrut makhluk hidup ya. Jadi kita Master selalu menghimbau kita ya sebagai muridnya untuk menjalin jodoh baik ya. Jadi bagaimana caranya ya? Kalau menurut pemahaman saya ya, nanti Sesiung Hoklai, Sesiung Sejemen ya bisa koreksi ya. Kalau menurut pemahaman saya ya, inilah 4 metode ya yang diberikan bagaimana ya cara kita untuk bisa menjalin jodoh baik ya kepada semua makhluk ya. Yang dikatakan tadi ke-1 adalah berdana ya. Ya, berdana itu banyak jenisnya ya, selain materi ya, kita juga bisa memberikan senyuman ya, baik itu apalagi kepada mitra bajik ya, kita sudah saling mengenal ya, kita walaupun mereka tidak tersenyum, kita selalu berusaha tersenyum ya. Nah, itu adalah juga termasuk salah satu dana ya. Tenaga ya, itu juga dana ya. Pikiran yang menginspirasi orang lain ya. Kita menginspirasi hal-hal yang baik ya. Orang lagi dalam kesulitan ya, kita kasih penghiburan ya supaya mereka bisa oh iya ternyata ini, akhirnya mereka yang tadinya sangat sedih ya, kita berikan penghiburan, hal-hal yang positif, pandangan-pandangan yang baik ya, itu mereka akan bisa sadar ya, oh saya kalau berlarut-larut seperti ini ya, jadi nantinya efeknya akan lebih buruk ya. Nah, makanya kita jangan orang lagi susah ya, kita malah oh iya bagus lawan saja ya orang itu karena dia tuh jahat sekali sama kamu apa jangan ya. Kita berikanlah penghiburan ya, itulah yang dimaksud berdana ya. Jadi berdana itu selain materi ya, juga berdana uang ya, kita banyak ya, 7 jenis dana ya. Di luar materi atau uang ya. Kemudian juga berbuat baik ya. Jadi kalau kita ingin menjalin jodoh baik ya, dari tindakan nyata kita saja kurang baik ya. Nah, makanya kitanya harus yang memberi teladan dulu ya. Itu tidak. Jadi kita juga harus banyak melakukan perbuatan baik ya. Terus bertutur kata atau berkata baik ya. Nah, itu juga banyak ya dari ucapan ya yang memang sulit untuk dijaga ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga ya termasuk salah satunya saya ya, kadang-kadang kan suka
gosip ya, oh itu dia begini, oh itu dia, ya kita sebagai pendengar kita ya yang sudah tahu, yang sudah belajar tentang kebenaran sejati ya, kita sebagai pendengar yang baik, jangan malah menjadi panjang, menjadi rame ya, ditambah-tambahin ya, orang bilang ditambahin bumbu lagi ya, sudah semakin ya begitulah ya kalau ibu-ibu atau emak-emak ya udah ya sekarang yang namanya gosip sih ya siapa aja juga kalau udah kumpul ya begitulah ya. Nah itulah kita harus berkata yang baik ya karena ada dari ucapan itu ya ada 4 ya salah satunya selain berucap yang tidak baik itu salah satunya adalah bergosip ya. Kemudian bekerja sama baik ya. Nah, kita kenapa perlu bekerja sama yang baik ya? Karena kita setiap interaksi kepada orang lain ya, itu pasti menimbulkan suatu masalah. Kadang-kadang sudut pandang orang beda-beda ya. Nah, orang mengatakan rambut sama hitam, tapi pendapat tidak sama. Nah, itulah kita karena kita sudah belajar ya sering mendengar hirup harumnya Dharma setiap pagi ya kita harus mengurangi keegoan kita ya kita harus kurangi keakuan jangan merasa oh saya tuh lebih pinter saya lebih cantik saya nah itulah ya jadi kita mengurangi keegoan ya kita berpengertian ya kita juga harus introspeksi ya introspeksi kemudian kita juga berlapang dada ya karena kita berlapang dada ya keegoisan kita sedikit-sedikit bisa terkikis ya nah itu jadi disitulah ya kalau kita jodoh yang baik ya jadi kita selalu berusaha ya untuk menjalin jodoh yang baik tapi tidak berjodoh ya itu mungkin memang jalinan jodoh kita belum sampai ya apa yang kita cita-citakan ya apa yang kita saya besok ingin menjalin jodoh yang baik mau inilah ke sini mau ngerekrut makhluk hidup ke situ ya tapi belum ada atau belum ketemu ya itu namanya kita belum ketemu jodoh ya tapi kita selalu berusaha ya untuk berpikir yang positif setiap hari untuk menjalin jodoh yang baik ya itu aja ya Sesiung Hoklai yang bisa saya sharingkan kan Sesiung Hoklai kan Sesiung Sejemen. Hoklai Sesiung mic-nya belum buka. Ya, kanan ya si Sri ya tadi ya. Ya, baik. Ya, kanan ya si Gunawati ya. Jadi bukan cuman segitu aja ya, tetapi sedemikianlah ya. Memang banyak yang udah disampaikan ya. Jadi memang kita harus selalu menjaga jalinan jodoh baik ya. Dan untuk sebuah jalinan jodoh baik juga perlu upaya-upaya. Ya, upaya-upaya. Dan kalau ada bertemu dengan kendala-kendala, tentunya jangan cepat putus asa. Dan juga harus memahami bahwa kalau belum jodoh ya tentunya belum bisa ya belum matang ya belum akan terlaksana ya. Jadi masih harus butuh effort lagi ya butuh upaya-upaya lagi. Baik kita masuk ke kuis dulu ya karena saya lihat tidak ada yang resen. Kita masuk ke kuis dulu setelah kuis kita akan masuk lagi ke sesi sharing. Baik, cara menjawab kuis seperti biasa di chat room everyone ya. Chat room everyone. Format jawaban adalah nomor soal dan jawabannya. Contoh, jawaban 1D, 2A. Demikian kan kita mulai. Kuis yang pertama. Pada periode keberapa Buddha membabarkan kalau segala fenomena Dhamma adalah kosong? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Silakan dijawab
saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, dan jawabannya adalah kedua. Pada periode kedua. Kita lanjut. Kedua. Apa yang ditemukan Buddha pada periode awal ketika Buddha mencapai kebudaan? A. Setiap orang memiliki tekad. B. Setiap orang memiliki jodoh. C. Setiap orang harusnya membangkitkan rasa. D. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. E. Setiap orang harusnya membangkitkan doa. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Kita lanjut yang ketiga. Di masa awal, Sang Buddha terhadap orang yang berniat mengejar kebenaran sejati juga membuat mereka memahami tentang apa? A. Penderitaan, B. Kelahiran, C. Kematian, D. Kesadaran, E. Kejahatan. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Memahami tentang, jawabannya adalah penderitaan. Ya. Kita lanjut yang keempat. Berapa kali Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia kepada kelima murid ini termasuk Asnata Kaundinya? A. 5 kali, B. sekali, C. 4 kali, D. 2 kali, E. 3 kali. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah E. 3 kali. Kita lanjut yang kelima. Banyak sekali penderitaan dan kesulitan yang muncul, sehingga terbentuklah anggota apa? A. Karma, B. Kacayana, C. Sangga, D. Langit, E. Dewa-dewi. Silakan dijawab, saya menghitung mundur. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Anggota apa? Jawabannya adalah anggota sangga. Ya. Karena banyak penderitaan dan kesulitan yang muncul, sehingga terbentuklah anggota sangga. Agar anggota sangga bisa membabarkan dhamma kemana-mana ya. Jadi bukan anggota Kacayana ya. Kacayana itu nama salah satu murid Buddha juga. Ya. Kita lanjut. Yang keenam. Urutan Buddha mengajarkan sutra sesuai urutan dari periode awal, tengah, dan akhir adalah A. Sutra Agama, Sutra Teratai, Sutra Prasna. B. Sutra Agama, Sutra Prasna, Sutra Teratai. C. Sutra Prasna, Sutra Teratai, Sutra Agama. D. Sutra Teratai, Sutra Agama, Sutra Prasna. E. Sutra Teratai, Sutra Prasna, Sutra Agama. Ya, yang mengikuti pasti tidak akan terkecoh. Baik, saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Tidak ada yang terkecoh kelihatannya ya. Ya. Dan jawabannya adalah B. Sutra Agama, Sutra Prasna, dan Sutra Teratai. Ingat ya, karena Sutra Teratai yang terakhir. Jadi ini udah langsung aja. Sutra Teratai. Oh, ini dia yang terakhir nih kan. Sutra Teratai. Demikian 6 buah kuis sudah kita lalui dengan baik ya. Sambil menunggu nama-nama yang akan diumumkan, mari sesung sece kita mulai lagi sesi sharing kita. Silahkan.
manfaatkan waktu dengan baik. Sesiung Hussein Chua, silahkan. Chua Hussein, Ya, Chua ya. Fusen, ya. Oke. Kang En, selamat pagi, salam berkah sehat. Ya. Ya, saya Husen hanya ingin mengucap syukur ya dengan sharing ini, menambah keikhlasan, menambah semangat, merasa syukur dan selalu setiap ada kesulitan ataupun suka duka ya dalam rumah tangga maupun kehidupan sehari-hari akan selalu kalau mendengar si Pansya selalu ada solusi gitu loh. Selalu ada nasihat-nasihat yang kita bisa kembangkan terus. Entah itu terhadap orang tua, terhadap anak, kerjaan. Saya rasanya pengetahuan terus bertambah ya. Ya yang terutama semangat ya. Semangat terus selalu bisa jadi lebih sabar, berucap kata yang baik dan juga kalaupun ada yang jalinan jodoh yang nggak baik pun kita bisa berusaha menahan diri dan tetap menjaga sikap dan perbuatan kita. Itu aja sih. Jadi saya merasa bersyukur sekali dan selalu ikhlas. Saya lihat dengan keikhlasan kita maupun itu kita dapat omelan atau teguran, kalau kita ikhlas pada akhirnya kita sadar bahwa semua itu kita harus laluin. Penderitaan kita harus laluin. Kebahagiaan kita harus laluin. Jadi keikhlasanlah yang bikin kita bisa lebih kuat, lebih tentram. Jadi kalau kita bisa sedikit-sedikit menyadari bahwa kebencian itu menderita, selalu curiga itu menderita, makanya kita harus banyak-banyak selalu introspeksi diri, karena biar bagaimanapun lingkungan dan keadaan kita, pengalaman kita, praktek kita itu guru kita. Itu aja sih, Kang En. Kang En, Sesiung Hussein, dalam ini ya. Ikhlas, luar biasa ikhlas. Jadi saya kalau dengar sharing dari Sesiung Hussein tadi ya, sudah bisa mengelola emosi, karena banyak mendengarkan sharing Dhamma, mungkin menyerapnya lalu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai praktek nyatanya. Nah ini kan artinya kita setiap hari Sinfasyang itu betul-betul mendatangkan manfaat ya, kalau bagi orang-orang yang bisa menyerapnya, mengambilnya sebagai sebuah menjadi dijadikan sebuah praktek. Jadi kalau tadi tentang kondisi batin katanya terus berkembang. Jadi kondisi batin Sesiung Fusen itu terus berkembang menjadi makin tenang ya. Jadi kalau dapat masalah ya tadi seperti batin kolam yang tenang dilemparin batu, beriak sedikit terus kemudian tenang kembali. Coba kalau yang batinnya nggak terlatih ya, kolamnya itu dilemparin batu udah jadi tsunami. Jadi tsunami, lempar batu macam kayak batu kecil, macam kayak batu segede gunung gitu ya, masuk ke kolam, hancur habis semua ya, meledak semuanya. Nah itu batin yang tidak terkelola dengan baik tentunya. Dan Sinfasyang adalah salah satu metode untuk kita menjadi lebih firm, lebih stabil, lebih tenang ya. Karena dengan sering mendengarkan sharing-sharing daripada Sesiung Sece. Jadi Sesiung Sece ya, jangan remehkan sharing sepatah dua patah kata Anda itu bisa menginspirasi orang banyak dan itu bisa pay forward, bisa keberlanjutan luar biasa loh keberlanjutannya ya. Ya, itu dana yang sangat luar biasa. Jadi sebelum berlanjut ya, kanan ya lagi sekali lagi kepada Sesiung Hussein ya. Dan ini selamat kepada Koyeni Sece dari Tebing Tinggi, Herianto Sesiung dari Tebing Tinggi, Ani Lijaya Sece Medan, Wimala Padma Sece Tebing Tinggi, Netili Sece Tebing Tinggi, Surya apa ini? Surya apa ya? Ketutup sama ini. Bentar ya. Surya MT ya dari Makassar. Ya. Demikian. Wah ini
rupanya didominasi oleh teman-teman atau saudara-saudara kita dari tebing tinggi. Ini luar biasa nih ya, dari tebing tinggi ya. Oke, sebelum yang dari tebing tinggi sharing, ini ada yang sudah resen dulu dari Palembang ya. Silakan Sesiung Suharjo. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pagi Sesiung. Ami Tofo. Amin taufiq. Cảm ơn Sesiung họ lại atas bahwa walaupun kita lihat materi hari ini cukup dalam ya Sesiung ya, tapi Sesiung bisa membawakan begitu luas. Baik, Sesiung Sechie, cảm ơn sang rừng khai sư, cảm ơn tim sinh hoa siang, cảm ơn Sesiung Sechie semua yang udah hadir, yang ikut Sinfa siang pagi ini. Juga cảm ơn pada Sesiung Sechie yang udah sharing tadi ya. Ini saya tergelitik karena Sesiung Hoklai beberapa saat lalu ada menyentuh nih, nggak pernah sharing katanya. Kanan pendampingan Sesiung ya Sesiung. Hari ini kalau lihat selama master itu dari masa awal terus ada tengah dan akhir itu ajaran Sutra Teratai. Kalau kita lihat pada saat Buddha mencapai pencerahan itu kan menyatu dengan alam semesta ya Sesiung. Jadi Buddha memahami seluruh hukum alam ini, termasuk alam di dunia ini. Nah, kita pun kalau kita melihat master kita, Sang Ren, itu juga seperti itu ya Sesiung Sechie. Beliau menginginkan kita untuk memahami dunia ini, hukum dunia ini Sesiung Sechie secara keseluruhan dengan apa yang sudah master ajarkan kepada kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Sesiung Sechie dengan 4 misi dan 8 jejak langkah. Dan tentunya juga kita banyak disertai dengan training-training yang sudah kita lakukan, juga seperti Sinfas yang setiap hari ya sangat membawa manfaat bagi kami itu ya Sesiung Hoklai dan pendampingan dari Sesiung Sechie. Ini tadi Sesiung mengatakan bagaimana kita berlatih ya untuk master mengatakan yungsin dan sukacita setiap saat. Ini mungkin kita ingat kembali kalau ingin melatih batin kita mungkin ada 6 metode pintu meditasi yang diajarkan master. Nah itu sangat bermanfaat sekali kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sesiung Sechie. Ya, seperti kan ada 6 pintu. Pintu pertama adalah pintu penghitungan napas. Nah, kalau pintu pertama ini, kalau biasanya saya praktikkan, kalau batin saya bergejolak Sesiung Sechie. Jadi pada saat kita berinteraksi, batin kita bergejolak. Nah, itulah gunanya pintu penghitungan ini Sesiung Sechie. Jadi kalau kita sedikit bergejolak, kalau memang kita seperti apa, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ada kalanya kita terlalu bersukacita gitu ya, tertawa berlebihan. Nah itu bisa menggunakan pintu pertama ini. Jadi napas kita tarik dari hidung menuju titik dantian kita,
perut kita sedikit mengepes, di tangkian kita napas keluar dari situ sesim cece. Dia keluar, terus masuk lagi napas dari hidung menuju titik tangkian. Keluar kita hitung 2, seterusnya 3 sampai 10. Kalau kita sudah merasa nyaman, kita lanjutkan aktivitas. Tapi kalau masih belum nyaman juga mungkin bisa diulang 2-3 kali sesim sece ya. Nah, setelah batin kita agak tenang baru kita lakukan pintu kedua ya. Jadi mengikuti napas. Jadi tadi kalau yang pertama itu kita mengatur napas kita, sedangkan yang kedua ini kita membiarkannya bergerak secara alami. Nah, nanti napas kita pelan-pelan bisa menjadi lembut gitu ya, sesim sece. Nah, tentu pintu ketiga seperti pintu penghentian ya. Jadi itu konsentrasi kita. Terus pintu keempat adalah pengamatan, dan yang kelima adalah introspeksi. Nah, sebenarnya pengamatan, introspeksi, dan pintu kemurnian ini yang sebenarnya yang sangat luar biasa diajarkan Sangren ya. Karena setelah kita mencapai satu titik konsentrasi, karena pada saat pintu penghentian ketiga itu batin kita itu benar-benar udah ibaratnya konsentrasi sesim sece. Nah, maka dilanjutkan dengan mengamati ya, mengamati pikiran itu. Jadi dia keluar sendiri, bukan kita inginkan sesim sece. Nah, yang kelima adalah introspeksi. Jadi apabila kita melakukan satu kesalahan, nah disinilah kita bertobat sesim sece. Nah, bertobat, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan seterusnya kalau bisa nanti batin kita terus tenang. Nah, itulah tidak ada lagi kekotoran batin. Nah, itulah timbul batin yang murni ya, sesim sece. Seperti yang dikatakan Master, batin yang penuh dengan metta, karuna, mudita, dan ubeka. Nah, dan di situ kita memahami tentang anicca, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Seperti saat ini pun semuanya akan berlalu. Dukkha, apabila kita melekat pada sesuatu yang tidak kekal itu, jelas kita akan menderita ya sesim sece. Yaitu karena kita melekat pada loba, dosa, dan moha ya. Pada sesuatu yang kita inginkan berlebihan sesim sece. Ingin ketenaran, ingin nama baik, ingin disanjung, ingin kekuasaan. Nah, yang begitu membuat kita ibaratnya menimbulkan penderitaan kalau itu tidak tercapai sesim sece. Nah, itulah, dan Sangren juga mungkin setelah kita memahami itu, jadi kita juga memahami tentang hukum karma, hukum sebab akibat, dan 12 nidana ya yang Master ajarkan. Nah, di situ juga ada 4 bagian pikiran, di mana kesadaran murni, ada pencerapan di situ ya, ada perasaan, dan ada reaksi sesim sece. Nah, disinilah pada saat kita kontak dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memahami tentang hukum karma, hukum sebab akibat, kita tahu bahwa kondisi kita saat ini, batin dan jasmani kita, itu karena sebab, karena karma lampau kita. Nah, jadi kita harus menerima ini, ya sesim sece, batin dan jasmani. Jadi 5 indera dengan 1 indera pikiran, jadi 6 indera dengan kesadarannya masing-masing sesim sece.
Contohnya pada saat kalau kita melihat, kita gunakan indera mata kan, kita melihat apa nih saat ini Sesium Hoklai lagi membawa situasi yang pagi ini. Nah, mata kita kontak, telinga kita mendengar, Master semua yungsin ya, semua indera kita tertuju pada Sesium Hoklai. Nah, di situ timbullah ada satu sana ya, namanya persepsi. Nah, kalau saya ya, ini saya ngomong, Sesium Hoklai itu panutan saya nih. Orang yang sangat bijak, orang yang sangat baik. Nah, itulah yang ada dalam sana saya ya. Nah, terus ada perasaan di situ, ada satu perasaan yang menyenangkan. Sesium Hoklai ini sangat bagus. Saya ingin sering mendengar sharing dia, ingin mendengar sharing dia. Nah, kalau kita ibaratnya terlalu, ibaratnya seperti saya ingin dengar sharing Sesium terus, suatu saat nggak dengar, itu bisa kecewa ya. Sesium Suci itulah sangkara ya. Jadi menciptakan satu reaksi. Nah, di sini ya kita memutusnya pada saat itu keluar ya, sesungguhnya kita hanya mengetahui saja pada saat kita ada perasaan seperti itu, sadar bahwa yang Sesium Hoklai katakan ini kata-kata bijak, kata-kata baik, bermanfaat dari kita, ya kita terima itu ya. Pak Master, kalau bisa kita serap, dan kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Nah, jangan bereaksi seperti itulah. Nah, itulah namanya istilah Master yang mengatakan merubah kesadaran kita menjadi kebijaksanaan suci. Ya, itu mungkin begitu batin yang murni. Kembali lagi jadi di situ pikiran kita penuh meta, karuna, mudita, dan UPK. Kita memahami tentang anicca, dukkha, dan anatta, juga memahami tentang hukum karma suci. Nah, dengan memahami ini, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, seperti Master katakan, karena kita terjun menjalankan suci dengan tekad dan ikrar ya, suci, seperti yang diinginkan Master. Jadi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengisi pundi-pundi kita, 6 parami kita ya suci. Nah, kita berkegiatan dengan ketulusan ya ya, dengan kebenaran, dengan keyakinan dan kesungguhan hati. Makanya nanti dari situ kita akan mendapatkan, kata Master itu apa? Berpuas diri ya, bersyukur, berpengertian, lapang dada, memaafkan. Nah, tentu inilah dasar-dasar kalau kita bisa berpuas diri, maka kita dapat mengembangkan meta, cinta kasih yang murni. Kalau kita dapat bersyukur, baru kita dapat mengembangkan karuna, kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita dapat berpengertian, maka kita dapat mengembangkan mudita, sifat empati. Pada saat kita bertemu kanenhu, atau simpati ya, pada Sesium Suci yang berhasil, atau kanenhu yang berhasil. Dan terakhir, itu dengan berlapang dada, memaafkan, kita dapat mengembangkan UPK seperti yang Sesium Hoklai tadi katakan, tenang, seimbang dalam menghadapi situasi apa. Ya, begitu Sesium mungkin sekilas. Jadi mungkin mohon koreksi kalau ada yang salah ya.
Kanan Sisiung Sejie, semoga Sisiung Sejie semua sehat, damai, harmoni, Ya, penuh kanan berkah Sisiung serta Suharjo. kebijaksanaan. Kanan Sisiung, Baik, kanan Sisiung Suharjo, kanan Palembang Ciayo ya. Jadi luar biasa ya, memang Sisiung Suharjo ini sangat mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh Master ya. Jadi itu sesi meditasi yang tadi 6 metode ya. Itu ada di episode berapa ya? Saya juga udah lupa episode berapa ya. Tapi memang untuk menjaga batin kita tidak lepas dari meditasi. Meditasi itu bukannya harus duduk terus berjam-jam. Tetapi kita boleh, tadi Sisiung Suharjo mengatakan hitungan 10 ya. Itu yang diajarkan oleh Master, hitung nafas 1-10. Jika perlu ditambah lagi, sampai silahkan sampai berapa yang disanggupi, ya silahkan aja ya. Ada waktunya, silahkan. Tapi kalau nggak ada waktu, ya 5 menit, 10 menit, it's okay. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, kita akan lebih mampu untuk melihat ke dalam diri, untuk melihat bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Yang tadi katanya pikiran itu muncul sendiri ya, ya memang demikian, muncul sendiri. Maka itu kita kalau nggak tahu pikirannya udah muncul, udah berlangsung, udah berjalan, mungkin kita nggak tahu dari mana. Nah itu ya, karena kalau udah meditasi kita akan lebih cepat mengetahui ketika kemarahan muncul, ketika kebencian muncul, rasa tidak suka muncul. Begitu dia muncul, kita menyadari, dengan sendirinya kebencian, kemarahan itu akan bisa mereda. Karena disadari. Kebencian atau ketidaksukaan yang muncul yang tidak disadari itu akan berlanjut. Berlanjut menjadi ucapan lagi. Mengucapkan hal-hal yang tidak baik, menyampaikan hal yang tidak baik tentang perilaku seseorang kepada seorang lainnya. Nah ini kan jadi menjalin jodoh buruk. Karena yang disampaikan bukan kata-kata yang baik, sedangkan Master mengajarkan kita berucap yang baik, gitu ya. Jadi kalau ucapan kita nggak disadari, ucapan kita adalah menjelekkan orang lain. Nah itu ucapan yang tidak disadari. Kalau disadari, pasti tidak mau mengucapkan itu, karena itu adalah menanam benih-benih karma buruk, menjalin jodoh buruk. Demikian ya. Jadi luar biasa Sisiung Suharjo ya. Ya tadi juga mengatakan jangan melekat ya kepada sesuatu ya, segala sesuatu apapun juga ya, bahkan kepada pembicara juga tidak melekat. Kita bisa mendengarkan siapa saja, kita renungkan kata-katanya, bukan siapa yang bicara tetapi apa yang dibicarakan, itu lebih penting. Baik, kita di sini yang tadi banyak yang aku tidak bisa sharing ya, jadi dari para pemenang banyak yang tidak bisa sharing ini. Silakan yang mau sharing, siapa yang tidak menulis tidak bisa sharing, ada Sisiung Surya MT. Barangkali Sisiung Surya MT ini mau sharing sedikit atau memperkenalkan dirinya. Saya sepertinya baru lihat ya, mohon maaf itu baru lihat nama Surya Sisiung dari Makassar nih. Ada? Ini kalau yang di sini tebing tinggi kayak Herianto Sesiung tebing tinggi, tapi di name-nya itu Tanjung Balai ya. Tanjung Balai sama tebing tinggi sama ya berarti ya. Tebing tinggi Tanjung Balai tebing tinggi. Oke. Kalau memang tidak ada yang sharing, kita akan masuk ke sesi kosakata. Ya, silakan, host. 感恩师哥上人开示，感恩师姑师伯，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Shunpasyang bab 17 Pembedaan jasa kebajikan episode 1598 Xiu Qi Shan Fa Jian Qi Fao Ta. Mempraktikkan ajaran dengan 7 keunggulan sama artinya dengan membangun stupa 7 mustika. San Shan, Chu Shan, Zhong Shan, Hou Shan. 3 kebaikan. Ajaran Buddha adalah baik di awal,
baik di tengah dan baik di akhir. 出世道 jalan non duniawi. 方俗 urusan duniawi, kondisi duniawi. 时节善 unggul dalam pengaturan waktunya. 无语说 menyampaikan prinsip kebenaran sepenuhnya. 消 seruling yang ditiup dengan posisi vertikal pada ujungnya. Di seruling yang ditiup dengan posisi horizontal pada sisinya. Kong hou harpa. 8 jenis nada suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik kuno dari 8 jenis materi. Logam, batu, senar, bambu, labu, tanah liat, kulit hewan, dan kayu. 感恩师姑师伯，早上好。 Kanan, demikian sesi ya, sempurnalah pertemuan kita hari ini. Ya, jadi semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa menyerap dharma dalam batin dan ada dharma dalam setiap tindakan kita. Ya, baik, sesi mari kita sama-sama berdiri. Xin qi li, xin he zhang, xiang huo pu sa ji sang ren, xing san wen qin li, wen xun. 再问讯，3问讯，阿弥陀佛。Sampai ketemu besok di waktu yang sama, di ruangan yang sama, tentunya dengan materi yang berbeda dan moderator yang berbeda. Sampai jumpa besok. Cảm ơn sư sinh phải, cảm ơn sư sinh sư chế, A Di Đà Phật.自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。 纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。 来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难。